Gimana? Cukup gua pasir yang siapa. Karanganyar, damai. Solo Raya, damai. NKRI, damai. Pancasila, jaya. Polri TNI, rekan kita. TNI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, saya ingin coba membahas beberapa hal mengenai fenomena pergerakan di Nusantara ini, terutama pergerakan-pergerakan yang sering membuat onar dan kisruh. Seperti kita ketahui, sebenarnya FPI ini, kalau FPI yang gerakan yang dulu itu, yang pimpinannya juga masih sama, Imam Bro itu sudah jelas dibubarkan oleh negara karena jelas bertentangan dengan Undang Dasar dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang bikin lagi nama yang sama, hanya dengan singkatan yang sama, tapi kepanjangannya yang berbeda. Ini hanya akal-akalan saja, tapi isinya dan pergerakannya tetap saja sama. Dan dari hasil kemarin, sebenarnya kan saya sudah tahu waktu saya menyerukan kepada teman-teman peristiwa di Karanganyar. Ingat, saya ngerti mereka yang waktu terjun di Karanganyar itu bukan cuma orang FPI, tapi afiliasi. Saya tahu yang di situ ada teman-teman dari JAT, ada teman dari jihadis. Saya ngerti, saya kenal. Bahkan salah satu dari mereka itu dulu pernah ngaji sama saya. Jadi saya ngerti. Maka alhamdulillah kalau di Karanganyar kemarin sudah kita selesaikan, karena teman-teman yang dari yang kemarin geruduk Mbah Mono itu kami kenal. Mereka teman-teman kita. Cuma mempunyai jalan yang berbeda. Jadi alhamdulillah didamaikan, dan kemarin kita sama Pak Polres, Kapolsek, dan Kapolseknya juga teman sekolah saya. Waktu itu teman sekolah saya yang mendamaikan juga guru-guru saya. Alhamdulillah tokoh-tokoh di Karanganyar itu semua sahabat saya. Dari Muhammadiyah, dari yang lain itu alhamdulillah yang damai-damaikan, yang mediasi juga teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, yang di mediasi juga teman-teman saya sendiri. Jadi untuk terlalu ini, akhirnya kan kita sepakat untuk menjaga kondusivitas di Karanganyar. Dan alhamdulillah Bapak Kapolres itu juga, Kapolres yang sekarang itu Kapolresnya santri, jadi juga punya wawasan yang luas, juga punya kebijaksanaan tentang kebangsaan yang bagus. Maka dari itu, rekan-rekan semua, bahwa ketahuilah yang terprovokasi ini, setiap pergerakan dan setiap pergolakan itu pasti ada penunggang-penunggang gelap. Dan ingat, ya, kalau JAT atau teman-teman yang di bawah pengaruh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, insya Allah tidak akan turun lagi, karena saya yakin beliau, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, sudah komitmen dengan apa yang disampaikan sebelum beliau keluar dari penjara pada masa sepuhnya. Saya yakin teman-teman dari yang dikomando oleh beliau tidak akan macam-macam lagi. Tapi yang paling parah ini adalah sama, ini barisan sakit hati, yaitu organisasinya yang dibubarkan oleh pemerintah, yaitu HTI. HTI ini menyusup juga dalam pergerakan ini. Kalau NII, alhamdulillah kemarin teman NII sudah komitmen juga ingin melawan klan Ba'awi yang arogan di Nusantara ini, terutama yang diwakili Rizik. Saya katakan diwakili karena mereka semua Ba'awi itu diam aja, berarti menyetujui apa yang dilakukan Rizik. Dan dari hasil kajian-kajian kami itu memang mereka itu punya peran masing-masing
untuk klan mereka yang terkumpul dalam Robitoh Alawiyah yang pernah saya bongkar dulu doktrin-doktrinnya di channelnya Gus Fuad Pleret. Waktu itu saya belum punya channel, saya bongkar doktrin-doktrin mereka. Nah, ya seperti itu. Jadi semua memang dalam satu kesatuan mereka itu. Untuk itu sekali lagi hati-hati kawan-kawan semua, jangan terprovokasi. Ini ada penumpang-penumpang gelap. Saya di Karanganyar dulu, waktu di Karanganyar itu saya katakan kepada teman-teman waktu saya ngajak untuk kumpul di Polsek Tasikmadu, mari kawan-kawan, ini HTI udah mulai masuk. Nah, HTI dan waktu itu JAT, teman-teman dari JAT juga masuk, tapi alhamdulillah setelah teman-teman itu ketemu dengan beliau Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, teman-teman juga calling down. Apalagi kami saya juga waktu itu kaget waktu habis mediasi, teman-teman dari yang geruduk Mbah Mono itu meluk saya. Ini ternyata saya kenal mereka. Itu saja teman-teman, hati-hati sekali lagi, jangan mudah terprovokasi. Jangan sampai terjadi perang saudara. Republik ini sudah banyak makan asam garam ujian. Ingat, Rizik akan tumbang oleh kesaktian Pancasila. Tunggu, nanti akan saya uraikan bagaimana kesaktian Pancasila yang pernah saya sampaikan di pondok tertua Al-Wafa, yaitu Pondok Jember. Bagaimana Pancasila itu sakti, kok bisa sakti itu bagaimana? Sudah diuji berkali-kali. Pemberontakan NII-DITI, Kartosuwiryo, Aidit, PKI, sampai ke reformasi. Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh Garuda, itu mempunyai kesaktian yang luar biasa sebagai pondasi kebangsaan kita. Maka sekali lagi saya pesankan kepada rekan-rekan semua, jangan mudah terprovokasi, ya. Saya karena banyak yang WA ke saya, kapan perangnya, kapan perangnya, jangan nomor-nomor saja di medsos. Iya, kalau Anda boleh ngomong seperti itu, tapi kami pergerakan dari awal udah berkomitmen dengan kebangsaan, tidak akan mungkin bikin geger di negeri sendiri. Indonesia ini tanah air kita, Indonesia ini adalah rumah kita. Kalau mereka beger, Indonesia geger, mereka bisa pulang ke zaman. Tapi kalau kita mau pulang kemana? Ini tanah air kita. Nah, ini yang mesti dipikir. Kalau perang saudara, kalau musuh kita jelas ya udah. Musuh kita tidak jelas, mereka nggak berani. Mereka selalu mengajukan para mukibun-mukibulnya. Mukibinnya itu adalah saudara kita, saudara sebangsa. Terlalu mahal harganya bagi kita untuk perang saudara. Maka bagi teman-teman yang sering DM atau apa saja ke saya mengatakan Mbah Ukit hanya omong-omong saja, gak berani perang. Ya, soal perang, soal dunia bertengkar, Mbah Ukit adalah begini instruktur. Jadi kalau soal perang dan asam garam dunia hitam sekalipun, dunia bentrok, Tanah Abang dulu menjadi medan Mbah Ukit. Bahkan yang menciptakan slogan sehingga seorang anak kecil di Tanah Abang, Asongan, berani menusuk preman yang lebih jago itu karena slogan yang dikubarkan oleh Mbah Ukit. Di dalam dunia jalanan itu tidak ada jagoan, yang ada orang yang nekat. Dari kata-kata Mbah Ukit itu, seorang pedagang asongan yang mendapat tekanan dari seorang preman, ambil pisau pada saat lengang, cek. Jadi jangan kuanggap Mbah Ukit udah itu masa-masa dulu.
di malang melintang di dunia seperti itu sampai akhirnya Mbah Ukit mengerahkan centeng-centeng yang kemarin saya ceritakan itu. Jadi kalau hanya dunia ini udah berkali-kali dipopor ya. Tapi oleh karena itu sekali lagi kita pakai akal waras. Alhamdulillah Mbah Ukit walaupun begini adalah santri yang sering mendapat nasihat dari Pak Kiai sepuh, guru-guru saya, dan guru-guru saya itu alhamdulillah murid Gusmi, murid Mbah Lim, murid Mbah Sirot, dan saya sendiri berguru kepada Mbah Sirot, Mbah Lim. Saya masih mengecam ajaran dari beliau. Mbah Lim itulah yang menciptakan slogan NKRI harga mati, Pondok Pancasila Sakti. Itu. Jadi kalau hanya soal perang, adu ini, bolehlah Anda meragukan Mbah Ukit. Waktu peristiwa Monas, bagaimana saya dengan teman-teman, dengan wartawan Sentana waktu itu, begini sama Satpol PP. Jadi jangan ragukan, jangan bilang omon-omon lah. Karena kita masih pakai akal waras, apalagi Mbah Ukit pada posisi pernah teken. Kalau ada apa-apa pergerakan di bawah sampai geger perang antar ini, ya Anda tidak masalah. Tapi saya yang sudah teken nanti akan langsung dicomot oleh ya aparatur negara. Karena sudah teken dulu, teken kontrak untuk menjaga ketentraman NKRI agar dalam diskursus nasab ini tidak terjadi perang saudara. Karena terlalu mahal NKRI ini. Kalau hanya masalah klan Ba'alwi ini menumbalkan anak negeri kita. Demikian, sekali lagi maaf ada yang teman-teman yang komen Mbah Ukit hanya omon-omon, maaf. Bolehlah saya terima, memang hanya omon-omon, tapi dari omon-omon ini menjadi spirit yang kuat untuk wawasan kebangsaan, bukan hanya mengandalkan otot. Bangsa yang beradab itu lebih mengutamakan budidaya nalar yang sehat, tidak seperti bangsa jahiliyah yang mengedepankan otot, kalah akal, otot, padahal belum tentu ototnya kuat juga. Kalau soal otot, ya demikian saja, tidak panjang lebar. Pokoknya teman-teman jangan terprovokasi, jangan sampai terjadi perang saudara di antara pribumi. Kalau memang musuhnya sudah jelas, sasaran tembaknya jelas, semua jelas, baru kita seperti leluhur kita tidak pernah mundur sejengkal kalau sudah benar-benar memasuki babat Baratayuda. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Salam persaudaraan, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam NKRI harga mati.